di Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Setio Wiswoyo, Pak Is. Beliau adalah Dinas Pendidikan Kementerian Agama. Kita siap berkolaborasi. Ya, kepada beliau kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa luar biasa ini. Ya, baik. Ya. Luar biasa. Anies Baswedan ini yang kedua kali datang ke SDN Ragunan 8. SDN Ragunan 8 ini Pak Anies kalau difinalkan bilangnya sekolah Pak Anies ya gitu Pak. Jadi mentang-mentang yang meresmikan adalah Pak Anies, jadi jawabannya oh itu ya sekolahnya Pak Anies. Wah, luar biasa ya. Jadi sekolah SDN Ragunan 8 ini yang luar biasa, ada 6 lantai kalau tidak salah, jadi seperti ini gitu ya. Memang bahkan saya baca Pak Anies itu ada indikator kota global cerdas, diantaranya adalah sekolah yang lingkungan bersih, nyaman dan berwawasan macamnya gitu. Dan tepat sekali setelah Pak Anies dari Gubernur Jakarta gitu kan, itu muncul Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Walan, Mas Danang, Ketua Umum. Sini udah pindah. Gimana nih Pak? Pak Jamal ke Danang ini pindah. Jangan suka gonta-ganti kursi Pak. Pak Danang saya hormati, Pak Jamal dan teman-teman guru semuanya. Jadi saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya ingin ngobrol seperti judulnya. Oke? Kalau boleh saya ubah settingnya ya, supaya kita ngobrol beneran. Ini kita sedang berpanggung dan Bapak Ibu nonton. Iya, kalau kita di atas panggung begini cara. Jadi yuk kita ubah ya. Saya mau ngobrol, minta flip chart. Tadi saya sudah minta flip chart di sini. Bapak Ibu, saya ngubah setting kursinya ya. Bapak Ibu kalau boleh ini, Bapak Ibu di sini. 1 2 3 4. Kursinya pindah ke sebelah sini. 1 2 3 4, pindah ke sebelah sini. Ini bener-bener ngokol Pak. Mundur. Yang sini nggak usah. Yang di sini biar. Dengan begini kan panjang tadi. Santai ngobrolnya. Ini saya nggak mau ngomong soal roadmap perubahan Jakarta, bukan itu bukan bagian Bapak Ibu. Kita ngomong kebijakan itu bagian dinas. Kita ngomongin bagian dinas, kita ngomongin itu bagian kita aja nih. Kita kan di ruang kelas kan. Ibu di ruang kelas kan, kita ngomongin bagian ruang kelas. Oke? Kalau saya tanya, ibu bapak itu generasi abad 19 apa abad 21? Ibu itu abad berapa? 20.
Ibu usia berapa Bu sekarang? 50. Ibu? 40. Ibu? S1. Berapa? 35. Ibu? Berapa? 59. Soal umur. Nih, generasinya itu tadi 135 tuh. Tapi kita range antara itu kan? Karena anak-anak kita usianya berapa? Dan terjadi perubahan yang luar biasa. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Cara mengatur duduk tadi itu dipraktekkan sejak abad 19. Dan kita sekarang di ruangan kita segitu terus. Beranilah membuat perubahan. Karena kita sedang berusaha dengan generasi yang beda. Berani. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan perubahan. Kebanyakan ini kita barusan bikin perubahan kan? Terus apa yang terjadi? Inilah ngobrol. Kalau tadi itu manggung. Ya, bicara dari tiga model sekali. Dia bicara satu sebagai performance, dua sebagai presentation, tiga sebagai conversation. Yang dua pertama itu di depan bicara. Yang ketiga convert, mana yang paling efektif? Conversation. Nah, jadi saya usul sekalian untuk kita melakukan keberanian perubahan di ruang kita semua. Itu yang kedua. Ini boleh catat ya. Lanjut sudah ada komitmen acara berikutnya. Jadi saya titip soal ketepatan waktu itu penting sekali. Kalau bisa igi sama dengan on time. Kenapa on time? Terus sekalian ini salah satu persyaratan masa depan. Anak-anak kita akan hidup di era on time. Ketika MRT diluncurkan di Jakarta, waktu saya katakan MRT ini adalah public education. Kenapa public education? Karena MRT itu mengajarkan kepada publik Jakarta kebiasaan baru. Misalnya, tadi ngomong waktu, itu waktunya nggak bisa telepon, tolong ya ditahan, nggak bisa. Mau gubernur, mau presiden nggak bisa. Minta MRT nggak bisa, itu akan jalan, nggak akan itu. Dan kemudian harus antri, betul nggak? Dilatih untuk antri. Lalu ada seorang menteri itu pernah ketemu saya bilang, Mas, saya ngasih masukan, artinya kenapa? Kurang tempat sampah. Ya, tempat sampahnya kurang. Terus saya jawab, tidak ada tempat sampah, Bu. Lalu kalau ada sampah dikantongin bawa pulang. Tentang dengan apa? Itu namanya latihan. Nah, terus sekalian, kita ingin ke depan, mas anak-anak kita yang di Jakarta ini, benar-benar juga seluruh Indonesia disiapkan untuk masa depan. Dan salah satu masa depan itu adalah penghargaan atas waktu. Karena urutan asal, coba Zoom meeting, bisa nggak delay? Nggak bisa semua orang dari depan. Betul bisa? Nggak bisa lagi. Nah, saya usul ya, masalah ini jadi perhatian. Nah, sekarang apa yang saya ingin ngomong di sini? Soal Bapak Ibu Guru sebagai pendidik, apa yang dibutuhkan untuk kita ini sebagai pendidik, sebagai manusia, karakter apa yang paling penting untuk kita miliki? Mana? Ya, pembelajaran. Ini karakter saya usul yang nomor satu adalah karakter apa? Pembelajaran. Dalam bahasa Inggrisnya apa namanya belajar itu? Apa namanya? Learner. Oke. Dari kata pembelajaran. Pembelajaran itu ada dua. Ada dua, apa itu?
sudah nempel sebagai pembelajaran mereka. Itu namanya unlearn. Saya mau ngomong ini kebetulan kita berada di sekolah net zero itu ketika dibikin. Jadi boleh share teman-teman juga studinya. Kenapa kok kita bikin net zero? Kerusakan lingkungan itu terjadinya jangka panjang. Sampai sekarang terjadi kerusakan lingkungan. Perbaikannya juga jangka panjang. Nah, untuk memperbaiki jangka panjang itu, kita harus melakukan perubahan kebiasaan. Sampah dikumpulkan satu tempat, jadi sampah harus dipilah, betul ya? Kemudian sampah yang asalnya dikubur menjadi didaur ulang. Itu adalah kita belajar yang baru. Rancangan gedung dibuat supaya minim menggunakan AC. Nah, ini semuanya adalah pembelajaran. Siapa yang diajari? Diajari kita ini yang sudah terlanjur. Yang sudah terlanjur sampahnya jadi satu. Itu yang dilakukan apa? Unlearning. Unlearning kita semua. Karena kita sudah terlanjur menggunakan praktek yang salah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan yang belum? Yang belum harus learningnya pakai cara lama atau baru? Nah, karena cara baru gunakan net zero school, sehingga anak-anak yang baru dari kecil sudah terbiasa dengan sampah dipilah, sampah didaur ulang. Bagi mereka ini namanya learning. Bagi guru yang namanya unlearning. Ya? Kalau saya karena itulah penting dalam jangka panjang, jangan hanya mengubah yang orang-orang yang sudah kita ini yang sudah terlanjur salah, ya kan, diubah, tapi kita juga harus menyiapkan generasi baru dengan cara yang bukan. Itulah kenapa net zero school jadi penting. Karena begitu anak melakukan ini di sekolah, apa yang terjadi? Pulang ke rumah dia mengkoreksi rumahnya. Ini sampah di sini kok nggak dipilah ya Bu ya? Terus ibunya bilang ya karena di kampung nggak dipilah. Kita pilah di sini, di kampung dikumpulin lagi. Nanti lama-lama kampungnya juga akan milah. Jadi anak itu apa? Poin ini Bu sekalian, saya ingin titip pada Bu sekalian. To learn and to unlearn. Ini dan apa karakter utama yang tadi saya sebutkan itu? Kenapa ini penting? Tambahkan yang Bapak Ibu dari serata disiplin, pinter, itu tambahkan aja. Itu semua karakter. Tapi karakter paling utama adalah karakter, karena inilah yang sekarang menjadi kata kunci untuk masa depan. Dulu bangsa-bangsa disebut bangsa modern, negara maju. Ada negara pertama, negara kedua, negara ketiga, ya kan? First world, second world, third world. Ada developed country, ada developing country, ada less developed. Hari ini kriterianya apa? Learning nation. Negara pembelajar. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek Singapura kalau mengatakan dirinya bukan negara modern, tapi negara pembelajar. Nah, pembelajar itu mau dua-duanya ini. Nah, kita biasanya kalau jadi pembelajar itu pokoknya pertama aja Bu. Kita maunya yang pertama aja, yang to learn, yang to unlearn itu, aduh, gimana ya? Karena kita merasa udah kebiasaan, sudah melekat. Nah, saya jadi Bapak sekalian, siapkan dulu ini. Yang ini Bapak Ibu perluas wawasan, ikut diskusi seperti ini. Saya terus terang salut nih. Dan diceritakan dari Pak Jamal, datang ke sini, gak dikasih ongkos transport, gak ada surat tugas, tapi inilah sifat pembelajar yang sesungguhnya. Nah, sama belajar, kan demi siapa? Demi anak-anak kita, bahkan demi kepuasan kita juga sebagai guru. Dan ini yang selalu karakter menarik dari guru itu, karakter ini mau apa?